Yang mau kosong. Panitra pengadilan yang notabene adalah aparat penegak hukum. Teriakan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Itong Isnaini Hidayat terlontar di saat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tengah memberikan keterangan pers. Ia tak terima penetapan dirinya sebagai tersangka kasus suap pengurusan vonis perkara senilai 1,3 miliar rupiah. KPK juga menetapkan 2 orang lainnya sebagai tersangka, yakni seorang panitera pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dan seorang pengacara. KPK menyebut Hakim Itong memerintahkan seorang panitera meminta sejumlah uang untuk memuluskan perkara pembubaran sebuah perusahaan. Dalam operasi tangkap tangan ini, KPK menyita barang bukti uang sebesar 140 juta rupiah yang diduga sebagai tanda jadi awal suap. Tersangka IH selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Surabaya menyidangkan salah satu perkara permohonan pembubaran PT SGB. Adapun yang menjadi pengacara dan mewakili PT SGB adalah tersangka HK, di mana diduga ada kesepakatan antara HK dengan pihak perwakilan PT SGB untuk menyiapkan sejumlah uang yang akan diberikan kepada hakim yang menangani perkara tersebut. Mahkamah Agung memberhentikan sementara Hakim Itong Isnaini Hidayat dan seorang panitera pengganti di Pengadilan Negeri Surabaya bernama Hamdan setelah keduanya berstatus tersangka dugaan suap. Oknum hakim dan panitera yang menjadi objek tangkap tangan ini telah ditetapkan KPK sebagai tersangka dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah, maka hari ini juga yang bersangkutan telah diberhentikan sementara oleh Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung sebagai hakim dan panitera pengganti. Jadi sudah ditandatangani SK-nya. Atas kasus ini, Mahkamah Agung juga menyatakan sudah menurunkan tim untuk memeriksa Ketua Pengadilan Negeri Surabaya terkait pengawasan dan pembinaan terhadap para hakim di Pengadilan Negeri Surabaya. Tim Liputan, Kompas TV. Sapa Indonesia Malam berlanjut bersama saya, Saudara Sofi Syarif. Adakah yang salah dengan sistem peradilan kita sehingga kasus korupsi yang menjerat hakim sebagai sosok yang seharusnya mulia di mata hukum kembali terulang? Kami akan bahas hal ini bersama pelaksana tugas juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Ali Fikri, lalu Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Sobandi, serta Wakil Direktur Visi Integritas Emerson Yunto. Bung Emerson, selamat malam. Pak Sobandi, selamat malam. Bung Ali, selamat malam. Selamat malam Mbak Sofi. Ya. Malam Sofi. Saya ke Bung Ali terlebih dahulu. Bung Ya. Ali Fikri, ini penangkapan kemarin dilakukan. Lalu apa perkembangan yang bisa disampaikan oleh KPK sejauh ini? Baik Mbak Sofi, tentu setelah kami meningkatkan perkara ini ke proses penyidikan, saat ini tim penyidik tentu fokus pada administrasi penyidikan ya. Pengumpulan bukti-bukti akan segera dilakukan, baik dengan strategi penyidikan dengan mengumpulkan bukti-bukti selain saksi-saksi ya, karena tentu pemeriksaan saksi-saksi juga menjadi penting nanti setelah memastikan bahwa seluruh proses administrasi telah selesai dilakukan ya. Kalau kemudian tadi malam kami melakukan penahanan, tentu berikutnya kami akan mengagendakan pemanggilan sejumlah saksi-saksi ke depannya begitu Mbak Sofi. Nah, apakah betul perkara yang sedang ditangani oleh Hakim Itong ini terkait dengan pembubaran sebuah perusahaan di Surabaya, Bung Ali Fikri? Iya, betul. Dari fakta-fakta awal, 1x24 jam yang kami peroleh, yang menjadi perkara ya, yang karena ini tentu adalah proses penanganan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya. Ini adalah terkait dengan perkara perdata, yaitu permohonan pembubaran sebuah PT begitu. Dari fakta-fakta awal, kemudian kenapa ada dugaan suap ya terhadap hakim melalui panitera dari pengacaranya, karena dari fakta-fakta yang ada, PT tersebut kemudian diduga juga memiliki aset yang cukup besar ya, sekitar 50 miliar nanti aset yang setelah dibubarkan dari perusahaan itu gitu. Oke, apa sebenarnya yang diminta oleh orang yang berperkara ini kepada Hakim Itong sehingga akhirnya memberikan suap? Ya tentu agar permohonannya dikabulkan gitu ya, agar kemudian pembubaran PT itu dikabulkan sehingga berikutnya kan nanti persoalan aset akan segera diselesaikan dan dibagi di antara para pemegang sahamnya begitu.
Bung Ali, tadi yang satu hal yang menarik perhatian kami para wartawan adalah kemarin ketika KPK menggelar konferensi pers, Anda juga berbicara di sana, Hakim Itong sempat berteriak, ia membantah begitu, memerintahkan panitera untuk meminta sejumlah uang terkait perkara yang sedang ditangani. Apa tanggapan KPK soal ini? Ya, yang pertama bantahan seorang tersangka itu hal biasa ya dari perkara yang KPK lakukan. Bahkan ada juga tersangka yang bersumpah atas nama Tuhan, misalnya seperti itu, yang pada akhirnya nanti ketika proses pembuktian, kami akan buka seluruhnya bukti-bukti yang telah kami miliki. Prinsipnya tentu kami telah memiliki bukti yang kuat terkait dengan bagaimana kemudian menetapkan pihak-pihak ini sebagai tersangka, begitu Mbak Sofi. Baik, saya beralih ke Pak Subandi. Pak Subandi, Mahkamah Agung menyatakan sudah menurunkan tim untuk memeriksa Ketua Pengadilan Negeri Surabaya soal pengawasan dan pembinaan para hakim di sana. Perkembangannya seperti apa, Pak? Baik, kemarin tim dari Bawas, Badan Pengawasan Mahkamah Agung telah turun, bahkan diperintahkan segera hari itu juga berangkat. Kemarin itu naik kereta bahkan mereka. Hari ini sudah melakukan pemeriksaan. Kita tunggu 2 atau 3 hari, mereka akan melaporkan kepada Kepala Badan Pengawasan, Kabawas, tentang laporan hasil pemeriksaannya. Nah, kemudian nanti Pak Kabawas akan melaporkan kepada Ketua Kamar Pengawasan. Nah, setelah itu Ketua Kamar Pengawasan memeriksa apakah mereka melakukan pembinaan dan pengawasan atau tidak di Pengadilan Negeri Surabaya. Itu akan dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung. Dan akhirnya nanti kita tunggu dalam waktu tidak lama akan diketahui bahwa apakah perkaranya ditutup atau ada tindakan atau hukuman disiplin kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya. Tapi berapa tim sih Pak yang diturunkan untuk mengecek ini Pak? Sekitar 4 atau 5 orang. I see. 4 atau 5 orang. Nah, ya. Pertanyaan yang sama yang tadi saya sampaikan ke Bung Ali Fikri. Ini tadi kemarin Hakim Itong itu sempat berteriak membantah bahwa ia meminta panitera untuk menerima suap begitu. Tapi masalahnya kalau catatan kami itu adalah Hakim Itong ini sempat disorot karena membebaskan mantan Bupati Lampung Timur waktu itu namanya Satono dalam kasus korupsi 119 miliar rupiah. Mantan Bupati Lampung Tengah Andi Ahmad Sampurnajaya kasus korupsi 28 miliar rupiah. Nah, ia juga sempat mendapatkan sanksi etik lalu diskors oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu. Nah, kini berujung pada kasus dugaan suap. Kalau track record seperti ini, apakah Mahkamah Agung yakin bahwa penyangkalan yang dilakukan oleh tersangka ini ada dasarnya atau tidak? Jadi kita bukan berbicara yakin atau tidak bahwa saudara IH itu melakukan tindak pidana yang disangkakan oleh KPK atau sedang disidik. Tetapi kita harus berdasar kepada prinsip hukum presumption of innocence bahwa asas praduga tidak bersalah, di mana semua yang disangka atau dituntut oleh penuntut umum disidangkan oleh hakim itu belum boleh kita katakan bersalah sebelum hakim menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas Fikri bahwa ya kita tunggu saja proses pembuktiannya, ya. Proses pembuktian di penyidik bagaimana, proses pembuktian di penuntut umum bagaimana, dan proses pembuktian di persidangan bagaimana. Nah, nanti kita tunggu ya. Kita tunggu. Saya beralih ke Bung Eson. Bung Eson, soal penyangkalan ini nanti akan saya beri waktu sendiri. Tapi saya mau tanya terlebih dahulu soal kasus yang menjerat hakim secara umum. Masih terlalu banyak di Indonesia hakim-hakim yang ternyata seharusnya mulia, seharusnya jadi ratu adil begitu, tapi nyatanya bisa disuap juga. Apa yang bisa Anda sampaikan soal sistem peradilan di Indonesia di mana hakimnya masih bisa disuap ini? Tidak hanya ratu adil, tapi beberapa orang katakan hakim itu adalah wakil Tuhan di muka bumi. Jadi problemnya begini, ini sudah 26 kasus hakim ditangkap oleh KPK, panjang 2004 sampai saat ini. Nah, poinnya adalah kita tidak hanya bicara soal prihatin, ini sebenarnya tindakan yang tidak bisa ditolerir. Kenapa tidak ditolerir? Hakim kan sangat paham soal hukum, paham juga soal bahwa praktek suap menyuap adalah tindakan yang tidak tepat. Nah, yang terjadi adalah pola-pola ini selalu terjadi. Jadi sebenarnya kita antara terkejut tidak terkejut sebenarnya. Jadi satu yang biasa-biasa aja
ketika hakim ditangkap, kemudian yang kita lihat tadi penyangkalan itu satu yang sering dilakukan oleh para tersangka kasus korupsi. Nah, di sisi yang lain kan bicara soal pola korupsi modus tadi. Ini kan aktornya selain hakim ada juga advokat, para pihak, biasanya juga panitera tuh. Mereka berkong kali kong antara aktor-aktor tersebut, Sofi. Nah, gini, kita kan punya komisi yudisial, KY, yang seharusnya mengawasi soal hakim. Masalahnya, pelaku korupsi itu tidak hanya hakim sendiri. Kalau di kasus ini kita lihat panitera juga terlibat, lalu ada beberapa pihak yang lain juga terlibat. Nah, bagaimana caranya supaya hal-hal yang seperti ini tidak terulang lagi? Apa yang salah dengan sistem peradilan kita saat ini yang diawasi hakimnya doang, tapi ternyata hakimnya bisa main sama petugas-petugas lain yang tidak ada lembaga pengawasannya? Sebenarnya Mahkamah Agung di 2016 dan 2017 pernah membuat semacam peraturan atau maklumat gitu ya, Sofi, terkait dengan pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung, dalam hal ini ketua pengadilan. Jadi fungsi-fungsi pengawasan atasan langsung, misalnya ketua pengadilan negeri, ketua pengadilan tinggi itu harus optimal melakukan proses pengawasan. Nah, celakanya di beberapa kasus yang kita lihat, itu seringkali justru ketua pengadilan yang terlibat dalam kasus korupsi. Kita masih ingat kasus pengadilan tinggi di Manado ya, yang itu juga terlibat dalam kasus korupsi suap menyuap ini. Nah, ini yang kemudian harus dikoreksi. Artinya fungsi pengawasan di internal Mahkamah Agung nampaknya belum optimal. Di luar itu tadi Sofi menarik menyinggung soal komisi yudisial. Di beberapa kasus yang kita coba cermati, proses-proses pemeriksaan hakim yang dilakukan oleh komisi yudisial seringkali itu diabaikan atau misalnya tidak ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung. Nah, ini kan kemudian seringkali dianggap sebagai friksi antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial. Padahal kalau bicara soal fungsi pengawasan internal dan eksternal harusnya bersinergi itu, bukan justru menafikan satu dengan yang lain. Pak Subandi, tanggapan Anda? Ya, baik. Mengenai tadi berkaitan dengan Komisi Yudisial, insya Allah kita selalu bersinergi ya. Jadi tadi dikatakan oleh Bang bahwa Bang Emerson dikatakan bahwa seringkali rekomendasi dari Komisi Yudisial tidak ditanggapi oleh Mahkamah Agung. Jadi ada mekanismenya ketika bahwa rekomendasi diajukan oleh Komisi Yudisial itu berkaitan dengan masalah teknis, maka itu tidak ditindaklanjuti, itu sebelum-sebelumnya ya. Nah, tetapi kalau sekarang itu ketika ada rekomendasi itu begitu langsung melakukan pemeriksaan ulang. Nah, kemarin dengan yang mulia Pak Joko juga sudah dibicarakan akan dilakukan kerjasama atau pemeriksaan bersama terhadap dugaan pelanggaran etik. Kalau tadi Pak Subandi soal yang disampaikan Bang Emerson tentang seharusnya mekanisme pengawasan ada di kepala pengadilan begitu, tapi nyatanya di beberapa kasus justru kepala pengadilannya juga yang turut terlibat. Apa yang bisa Anda sampaikan? Betul. Jadi memang yang disampaikan Bang Emerson tadi itu Perma nomor 8 tahun 2016, maklumat nomor 1 tahun 2017 mengatur pengawasan melekat, pengawasan dari pimpinan ya. Jadi ketika apa yang disampaikan oleh Bang Emerson, ketua pengadilan tinggi ternyata sebagai pelaku ya, maka pengawasan itu akan dikenakan kepada yang lebih tinggi lagi, yaitu pada dirjen, bahkan mungkin kepada pimpinan Mahkamah Agung gitu. Jadi sistem di kita sudah sangat berjenjang gitu melakukan pengawasan dari hakim sampai ke ketua pengadilan negeri atau ketua pengadilan tingkat pertama ke ketua pengadilan tingkat banding, kemudian kepada dirjennya, bahkan kepada pimpinan nanti kita mintakan. Oke, jadi saya akan mintakan sangat Sofi, mungkin kita bisa lihat satu lagi. Sebentar. Bang Eson, saya harus minta Anda sabar sebentar karena kita harus jeda iklan dulu. Jadi nanti sesaat lagi saya akan minta tanggapan Anda, tetap bersama kami saudara, Sapa Indonesia Malam segera kembali.